Halo ya Robun, pernah nggak kalian mikir, kenapa ada orang tua yang pengen anaknya sukses, tapi caranya malah bikin anak stres, overthinking, atau bahkan kehilangan arah? Parahnya lagi, ada yang nggak siap jadi orang tua, tapi tetap nuntut bakti, cuma karena mereka udah ngerasa ngelahirin kita. Di satu sisi, kita ini selalu dengar nasihat, berbaktilah kepada orang tua, biar hidup kita berkah. Tapi gimana kalau orang tuanya toksik? Kalau mereka malah jadi beban, bukannya jadi support system kita. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tuntas soal ini. Bayangin gini, ada dua orang remaja umur 17-an, pacaran tanpa mikir panjang soal konsekuensinya. Akhirnya mereka nih skidi papap, terus si cewek ini hamil, dan karena malu atau tekanan sosial, kepergok warga, langsung dikawinin kan. Masalahnya dimulai di sini. Mereka masih bocah banget secara mental, belum mateng, belum paham ilmu parenting, apalagi mikirin soal kebutuhan anak. Yang ada di kepala mereka cuma gimana caranya makan hari ini. Si cowoknya aja masih seneng nongkrong juga sama teman-temannya, ya namanya juga anak umur 17-an. Nggak heran kalau anak mereka lahir dalam kondisi yang jauh dari ideal. Kehidupan si anak pun jadi berantakan, makan aja kadang sembarangan, kalau ada uang, beli nasi padang tambah telur mungkin. Kalau nggak ada, ya mie instan atau nasi putih plus kecap aja. Mereka cuma punya pikiran sederhana, yang penting anaknya tuh nggak nangis kelaparan. Udah gitu aja. Soal gizi, ya pastinya bukan prioritas. Mereka sendiri nggak paham pentingnya nutrisi buat perkembangan otak anak tuh kayak gimana. Kalau anaknya nangis minta perhatian, malah diteriakin atau disuruh diem aja. Setelah dewasa, si anak kerja keras, tapi selalu dibebani rasa bersalah sama orang tuanya. Mereka, orang tua ini cuma minta uang dengan dalih balas budi. Kamu tuh udah dilahirin sama kita, kamu wajib tanggung jawab. Parahnya lagi, orang tua ini sering bikin utang tanpa mikir panjang. Pinjaman online buat beli barang-barang yang nggak penting kayak HP baru atau gadget mahal. Begitu tagihan jatuh tempo, semuanya ini dilemparin ke anak. Si anak ini jungkir balik bayar cicilan atau nabung buat masa depannya. Tapi uangnya ini habis cuma buat nutupin kebutuhan orang tua atau utang mereka. Nabung, investasi diri, ya lupain aja. Ini bukan cerita satu dua orang aja, tapi banyak anak muda yang terjebak antara kewajiban moral sama orang tuanya dan kebutuhan pribadinya buat hidup mandiri dan bahagia. Nah, masalahnya di lingkungan kita ini ada tambahan beban lagi, yaitu omongan soal berbakti ke orang tua sering disederhanakan banget. Para penceramah ini suka bilang kalau nurut sama orang tua itu wajib hukumnya. Kalau enggak, hidup kita ini nggak bakal berkah. Bahkan ada yang nambahin kalau doa orang tua itu langsung diijabah sama Tuhan. Jadi, apapun permintaan mereka, kita itu wajib turutin. Kalau enggak, kita akan langsung dilaknat, langsung menjadi batu seketika. Tapi coba dipikirin lagi, omongan kayak gini biasanya datang dari sudut pandang yang ideal. Para penceramah itu mikirnya gini, semua orang tua itu baik, sayang anaknya, dan punya niat yang tulus. Padahal realitanya gimana? Banyak banget orang tua yang toksik, nggak siap jadi orang tua, atau malah eksploitasi anak demi keuntungan pribadi mereka. Bayangin kita di posisi anak-anak yang udah gue ceritain tadi. Kita kerja keras buat bantu keluarga, tapi ujung-ujungnya cuma dibebanin utang atau dimanfaatin terus-menerus. Terus pas kita bilang, "Mah, Pa, aku udah nggak sanggup," malah dijawab sama kata-kata kayak, "Ya tapi kan kamu udah dilahirin sama kita, kamu wajib bertanggung jawab, ayah kamu sudah pensiun, sekarang giliran kamu yang mencari nafkah untuk orang tua." Kalau kita nurut terus tanpa batasan, kita ini cuma bakal jadi korban seumur hidup. Belum lagi stigma sosial, kalau kita nentang atau nggak nurut, langsung dicap durhaka sama tetangga atau orang-orang di sekitar kita. Mereka ini orang-orang yang nggak pernah mikirin apa yang kita alamin. Soalnya cuma lihat dari permukaannya aja. Padahal berbakti itu nggak melulu soal nurut. Berbakti itu tentang gimana kita bisa jaga hubungan yang sehat sama orang tua. Kalau kita stres atau depresi karena nurut terus, itu malah bikin hubungan kita sama mereka ini tambah rusak. Justru dengan bikin batasan yang jelas, kita ini bisa bantu mereka lebih baik juga. Logikanya gini deh, kita semua pengen punya hubungan yang sehat kan? Tapi gimana mau jalin hubungan sehat kalau orang tuanya sendiri nggak sehat? Kalau orang tua toksik atau nggak siap secara mental, pilihannya tuh cuma ada dua, diobatin biar sembuh, atau kalau nggak bisa ya jaga jarak demi kebaikan kita sendiri. Soalnya terlalu deket tanpa batasan malah bikin kita ikut sakit. Pertanyaannya sekarang, ada nggak yang peduli sama kondisi mental kita ketika beban dari orang tua ini udah kelewat batas? Jawabannya tuh jarang banget. Banyak orang yang malah ngebelain orang tua kita tanpa mikir panjang. Mereka tuh bakal bilang gini,
Ya tapi kan itu orang tua kamu, gimana pun juga kamu harus tanggung jawab. Padahal ada perbedaan besar antara orang tua biologis dan orang tua ideologis. Apa itu? Orang tua biologis itu artinya mereka yang ngelahirin kita, tapi itu nggak otomatis bikin mereka figur ideal buat dihormatin secara buta. Banyak kasus di mana orang tua biologis ini nggak siap jadi orang tua, nggak ada arahan benar, tidak memberikan kasih sayang yang cukup, atau malah jadi sumber perilaku toksik untuk diri kita. Bandingin sama orang tua yang ideologis. Mereka nggak harus punya hubungan darah sama kita, tapi mereka kasih nilai-nilai positif, dukungan untuk kita bisa berkembang, dan bantu kita jadi versi diri kita yang lebih baik. Nah sekarang pertanyaannya, mana yang lebih layak kita hormatin? Ya jawabannya jelas. Kita nggak wajib nurut sama orang tua biologis yang toksik cuma karena mereka udah ngelahirin kita. Mereka yang pengen kita lahir di dunia, atau bahkan mereka yang tidak mau melahirkan kita hanya karena perilaku salah mereka yang sekiri papap kepergok sama warga. Berbakti itu soal ngejaga hubungan sehat, bukan patuh buta. Kalau orang tua kita cuma bikin hidup kita tambah berat atau merusak mental kita, ya jangan dipaksain. Kita punya hak untuk hidup mandiri, bahagia, dan berkembang. Ingat ini, kesehatan mental kita itu adalah prioritas utama. Kalau kita udah stres, depresi, atau bahkan kehilangan arah hidup gara-gara tekanan orang tua, itu tandanya kita perlu ngejauh dulu. Bukan kabur dari tanggung jawab, tapi ngelindungin diri sendiri. Bayangin gini deh, kalau kita sakit nih, misalnya flu parah, kita pasti istirahat kan? Nah, kalau kita sakit mental, karena terus-terusan disuruh nurut sama orang tua yang toksik, dikasih beban terus-menerus seumur hidup, kenapa malah dipaksain buat terus di situ? Kita nggak bisa berkembang kalau otak kita terus dipenuhi sama tekanan dan trauma. Jadi, langkah pertama adalah ngasih ruang buat diri kita sendiri, fokus sama apa yang kita butuhin buat bangun hidup kita, bukan apa yang orang tua pengen. Kalau ada yang bilang, tapi kan kamu harus balas budi, tanyain balik deh, balas budi yang gimana coba? Apakah balas budi itu harus sampai kita kehilangan diri kita sendiri? Enggak. Balas budi yang bener itu kita bisa hidup sendiri, sukses, dan bahagia. Kalau kita hancur gara-gara nurut sama mereka, itu bukan balas budi, itu malah bikin kita jadi beban buat diri sendiri. Terus, jangan takut dicap durhaka kalau kita nentang orang tua yang toksik. Durhaka itu bukan tentang nolak permintaan yang nggak masuk akal, tapi lebih ke tindakan yang benar-benar ngerugiin, kayak ngelakuin kekerasan, nggak ngurusin kebutuhan dasar mereka, atau sengaja nyakitin diri kita. Yang namanya nyakitin itu nggak mesti fisik, tapi juga mental. Kalau kita nurut sampai kita hancur, itu bukan berbakti, itu bodoh, malah bikin hubungan kita sama mereka juga tambah rusak. Kitanya juga bakal lebih stres akhirnya. Menentang orang tua yang toksik itu nggak dosa, justru di sini posisinya adalah orang tuanya yang durhaka sama anak, bukan anak yang durhaka sama orang tua. Jadi kalian nggak usah takut. Kenapa nggak usah takut? Karena agama manapun itu akan menentang kekerasan. Yang artinya kekerasan itu bisa dilakukan oleh pihak orang tua ataupun pihak anak. Kalau yang ngelakuin kekerasannya pihak anak, itu berarti anaknya durhaka. Kalau yang ngelakuin kekerasannya orang tua ke anak, baik itu fisik ataupun mental, ya berarti orang tuanya durhaka. Kan sesederhana itu. Jadi, nentang orang tua yang toksik itu nggak dosa, ya. Sekali lagi, justru itu langkah buat jaga kesehatan mental kita biar bisa hidup produktif dan lebih sukses. Kalau kita udah bahagia, kita justru malah bisa bantu mereka dengan cara lebih bermakna tanpa harus korbanin diri kita sendiri. Kalau masih khawatir, cari pemuka agama yang lebih logis mikirnya, nggak kayak pemuka agama yang di awal tadi, yang nyuruh berbakti terus-menerus tanpa mikirin orang tua itu tidak semuanya ideal. Jadi, stop takut dicap durhaka kalau kita nurut sama prinsip hidup sehat dan bahagia. Kita lahir buat berkembang dan bahagia. Titik. Kesimpulannya, prioritasin diri kita sendiri. Sebelum bantu orang lain, harus bantu mental kita sehat. Nggak boleh kita memprioritaskan orang lain, lalu kita mentalnya sakit sendiri. Kita nggak wajib nurut sama semua maunya orang tua biologis tadi, apalagi kalau mereka toksik. Berbakti itu tentang hubungan yang sehat, bukan jadi korban seumur hidup. Kalau kita udah kuat mental dan finansial, kita bakal lebih bisa bantu mereka tanpa harus ngorbanin diri kita sendiri. Kita ini masih punya mimpi dan masa depan yang harus direncanain. Masa nggak mau ngelihat Swiss yang bagus itu, nggak mau kesana emang? Masih ada rumah estetik yang harus kalian bangun. Jadi jangan biarin tekanan mereka bikin semua tadi impian kalian itu cuma jadi angan-angan. Hidup kita itu milik kita dan kita berhak bahagia tanpa terus-terusan jadi korban ekspektasi mereka. So, stay strong, stay logical, and remember, hidup kita itu milik kita. Anjay, bagus juga ujungnya.